Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melian Nurlaidaya dengan NIM 11 2022 Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum manajemen keuangan pokok bahasan 10. Jadi di sini pokok bahasan 11 menjelaskan mengenai manajemen piutang dan persediaan. Yang pertama ada lembar kerja tugas 11.1 yaitu analisis kebijakan piutang dan lembar kerja tugas 11.2 analisis kebijakan persediaan dengan model EOP. Oke, langsung saja. Yang pertama, lembar kerja tugas 11.1 yaitu analisis kebijakan piutang. Jadi, untuk penjualan tas dalam 1 tahun yaitu 3.000 dikalikan dengan 700.000. Mendapatkan nilai 2,1 M. Selanjutnya, mencari data awal sebelum kebijakan piutang. Yang pertama ada periode pengumpulan piutang. Periode pengumpulan piutang bisa dilihat pada buku modul. Di situ sudah ada penjelasannya, yaitu periode pengumpulan piutang 14 hari. Selanjutnya, perputaran piutang dalam 1 tahun yaitu 360 hari dalam 1 tahun dibagi dengan 14 hari. Mendapatkan 25,7143. Dan untuk jumlahnya yaitu perputarannya 26 kali. Selanjutnya piutang rata-rata per periode. Untuk rumusnya yaitu penjualan tas dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang dalam 1 tahun. Perhitungannya mendapatkan hasil 81 sekian. Dan untuk jumlahnya yaitu dibulatkan menjadi bulatkan menjadi 81.666.660. Kemudian dengan diskon 1/7 net 14, maka periode pengumpulan piutang yaitu 7 hari. Kemudian perputaran piutang dalam 1 tahun. Perputaran piutang dalam 1 tahun yaitu 360 dibagi dengan 7 hari. Mendapatkan bagi dengan 7. Mendapatkan nilai 51,4286. Selanjutnya, piutang rata-rata per periode. Jadi ini dibulatkan menjadi 51 hari. Piutang rata-rata per periode yaitu penjualan tas dalam 1 tahun dibagi dengan periode pengumpulan piutang. Mendapatkan
40M sekian. Kemudian dibulatkan menjadi 40 833. Kemudian pengurangan investasi. Setelah menghitung dua kebijakan, kita akan menghitung beberapa pengurangan, yaitu piutang. Untuk piutang dibulatkan menjadi 40 untuk dibagi 3, kemudian ini dibuat ya, bisa ya. Dan untuk pengurangan investasi yaitu senilai menggunakan rumus Rp400.000 dari PP pertama dibagi dengan 700.000. Mendapatkan kemudian dikalikan dengan hasil piutang rata-rata per. Nah, kita bulatkan menjadi selanjutnya manfaat penurunan biaya. Untuk manfaat bisa kita hitung 19% dari pokok bahasan 10 tentang 19% dari pokok bahasan 10 dikali dengan pengurangan investasi mendapatkan 4 sekian. Kemudian kita bulatkan 433. Selanjutnya pengorbanan biaya diskon untuk pelanggan. Menggunakan kebijakan yang baru atau pengorbanan, maka 1% dikali dengan 100% dikali dengan 2,M dari penjualan tas dalam 1 tahun mendapatkan total 21 juta dibulatkan menjadi 21. Oke, untuk kesimpulannya yaitu kebijakan diskon
kebijakan diskon tidak menguntungkan karena pengorbanan lebih besar dari manfaat. Yang diperoleh. Perusahaan tetap menggunakan mekanisme kebijakan yang pertama. Atau tidak memberikan diskon atau mekanisme kebijakan lain dengan mencari manfaat yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja tugas 11.2 analisis kebijakan persediaan dengan model EOG. Oke, langsung saja. Jumlah produksi tas dalam 1 tahun ada 3.000 unit. Kita tuliskan 3.000 unit. Kemudian 1 lembar kulit domba berisi 8 SKF, 1 tas membutuhkan 20 SKF. Oke, langsung saja kita hitung. 20 dibagi dengan 8 mendapatkan 2,5 lembar kulit domba. Kemudian kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun. Jumlah produksi tas 3.000 unit dikali dengan 1 lembar kulit domba 2,5 mendapatkan 7.500 lembar kulit domba. Selanjutnya biaya setiap kali pesan. Untuk biaya setiap kali pesan senilai 50.000 didapat dari buku kasus halaman 7 kebijakan persediaan. Dan untuk selanjutnya biaya simpan per unit yaitu senilai 48.000 didapat dari buku kasus halaman 7 kebijakan persediaan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rumus EOG yaitu akar 2 dikali R dikali S per C. Langsung saja. 2 dikali dengan R-nya yaitu 7.500 dikali dengan S-nya senilai 50.000 dibagi dengan
biaya simpan per unit kita tutup kurung dibagi dengan 0,5. Tutup kurung, kita enter, mendapatkan nilai 125 lembar kulit domba. Selanjutnya, untuk frekuensi pesan dalam 1 tahun, menggunakan rumus yaitu kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun dibagi dengan EOG-nya 125. Jadi mendapatkan 60 kali pesan dalam 1 tahun. Waktu tunggu atau wait time yaitu 1 hari. Didapat dari buku kasus halaman 7. Untuk selanjutnya yaitu persediaan minimal untuk safety stock, yaitu 1 lembar. Didapat dari buku kasus halaman 7. Langsung saja, selanjutnya reorder point atau ROP. Bisa kita hitung, yaitu kebutuhan bahan baku 7.500 dibagi dengan 300. Ditambah kurung ditambah safety stock. Kita tambah safety stock-nya 1. Kemudian kita enter, mendapatkan 26 penggunaan bahasa Word. Oke, selanjutnya biaya pesan dalam 1 tahun. Untuk menghitung total biaya dalam 1 tahun, yaitu biaya setiap kali pesan dikali dengan 60 kali pesan, yaitu totalnya 3 juta. Selanjutnya biaya simpan dalam 1 tahun, yaitu 125 atau EOG-nya dibagi 2 kurung dikalikan dengan biaya simpan per unit, mendapatkan 3 juta. Maka kita akan totalkan ini biaya pesan dalam 1 tahun ditambah dengan biaya simpan dalam 1 tahun. Totalnya 6 juta. Harga kulit yang terakhir, biaya kulit domba dalam 1 tahun, yaitu 7.500 lembar kulit domba dikali dengan 60.000 harga kulit domba per lembar, 60.000. Kemudian ditambah dengan 6 juta yang didapat dari biaya pesan dalam 1 tahun dan biaya simpan dalam 1 tahun atau total biayanya. Kita enter, mendapatkan total 456 juta. Oke, berarti secara keseluruhan biaya untuk pengadaan biaya kulit domba totalnya adalah 456 juta. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.